Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-idhafatu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari pembahasan isim-isim yang majrur. Maka di sini beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-idhafatu, yaitu pembahasan mengenai idhafah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-385 sampai bait yang ke-387. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifuh dhif katurisina. Yaitu nun yang mengikuti tanda i'rab. Ini misalnya seperti isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, itu ada tanda i'rabnya. Ya, kalau misalnya mutsanna mudarrisani, ya mudarrisani, itu tanda i'rabnya adalah alif, ya marfu dengan alif. Nah, setelah itu ada nun yang mengikutinya, ya mudarrisani, ya nun yang mengikuti. Itu nun yang dimaksud di sini nun yang mengikuti tanda i'rab. Ya, atau kalau jamak mudzakkar salim mudarrisuna, ya mudarrisuna. Itu tanda i'rabnya itu wawu yang menunjukkan tanda rafa. Nah, maka na yang ada pada mudarrisuna itu adalah nun yang dimaksud di sini. Atau tanwin, ya karena isim, ya terutama yang nakirah, ya belum tentu juga, tetapi isim itu kalau tidak ada al, itu biasanya ada tanwinnya. Ya, maka di sini ada dua hal, nun dan tanwin. Nun yang mengikuti tanda i'rab dan juga tanwin. Mimma tudhifu. Kalau isim tersebut, isim yang memiliki nun atau dia itu memiliki tanwin, itu diidhofahkan. Ya, artinya apa? Dia menjadi mudhof dari idhofah. Artinya kata yang pertama. Maka ihdhif, hapuslah. Yang dihapus apa? Nun yang mengikuti tanda i'rab atau tanwinnya, itu dihapus. Turisina. Ya, contohnya adalah turisina. Ya, turisina itu maksudnya adalah ya Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Maka kita lihat di sini kata yang pertama yaitu turun. Ya, aslinya adalah turun. Ya, turun. Nah, turun itu artinya gunung. Dan dia memiliki tanwin. Kemudian dia diidhofahkan, disandarkan kepada kata sina. Ya, sina. Maka turun atau turin di sini itu tanwinnya dihilangkan menjadi turi sina. Nah, itu kira-kira maksud dari bait ini. Kemudian beliau melanjutkan watsaniya jarur wanwi min au fi idza lam yasluhil ladzaka walla makhudha lima siwa dzainika. Ya. Nah, kemudian watsani ujrur. Ya, kemudian kata yang kedua itu majrurkanlah. Ya, karena idhofah itu paling tidak ada mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, mudhofnya dihilangkan nun atau tanwinnya. Kemudian kata yang kedua mudhof ilaih itu majrurkanlah. Kemudian inwi min aufi. Nah, niatkanlah makna min atau makna fi. Idza lam yasluhilla dzaka. Ya, jika tidak ya tercapai atau terwujud makna yang dimaksudkan
melainkan dengan meniatkan dua huruf jar tersebut, ya, min atau fi. Ini nanti akan ada penjelasannya. Walla makhudha lima siwa dzainika. Ya, namun jika makna dari kedua huruf jar itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai diberi makna huruf jar min, kemudian tidak sesuai diberi makna huruf jar fi, ya, maka ambillah makna huruf jar lam. Ya, lima siwa dzainika, ya, untuk yang tidak sesuai dua tadi, yaitu min atau fi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini, dan beliau mengatakan, lamma faraghal musannifu rahimahullahu min dzikril majruri bil harfi. Setelah musannif, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu selesai menjelaskan isim-isim yang majrur dengan huruf jar, syara'a fil kalami 'alal majruri bisababil idhafati. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di sini memulai penjelasan mengenai isim yang majrur karena sebab susunan idhafah. Ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke ta'riful idhafati, ya, definisi dari idhafah. Wal idhafatu nisbatun taqyidiyatun baina tsnaini. Ya, jadi definisinya adalah nisbatun taqyidiyatun baina tsnaini. Jadi yang namanya idhafah atau penyandaran itu adalah, ya, penyandaran yang mengikat atau membatasi. Ya, penyandaran yang mengikat atau membatasi di antara dua isim. Ya, di antara dua isim. Taqtadhi jarrathani abadan. Yang susunan tersebut atau penyandaran tersebut itu menuntut, ya, menuntut isim yang kedua itu selalu dimajrurkan. Ya, jadi ini adalah penyandaran yang membatasi, yang mengikat di antara dua isim, yang susunan tersebut menuntut isim yang kedua itu selalu dimajrurkan. Wa ma'na nisbatin, dan makna dari nisbah tadi dalam definisi, ai isnadun. Ya, maksudnya adalah isnad, penyandaran. Kemudian wa ma'na taqyidiyatin, dan makna dari taqyidiyah, ya, tadi maksudnya membatasi atau mengikat, ai ja'at li ifadati taqyidi. Ya, maksudnya penyandaran tersebut datang untuk membawa makna, ya, atau membawa faedah mengikat atau membatasi. Wa huwa naw'un min anwa'il hasri wat tahdidi. Dan ini, pembahasan ini, ya, idhofah ini, itu merupakan salah satu jenis dari hasr, ya, pembatasan, dan juga tahdid. Ya, tahdid, ya, membatasi, melingkupi. Ya, jadi hasr dan tahdid itu juga bisa dilakukan dengan idhofah. Ini salah satu jenisnya. Faqauluka kitabun, maka ucapanmu kitabun, sebuah buku, hadza fihi itlaqun. Ya, maka ucapanmu kitabun itu di situ makna yang terkandung itu itlaq, masih umum. Ya, sebuah buku. Nah, buku apa itu masih umum. Kita masih belum tahu makna buku apa. Fa idza qulta kitabu Khalidin, maka jika engkau mengatakan kitab Khalid, ya, bukunya Khalid, hasalat taqyidu bil idhofati, maka terjadi pembatasan dengan susunan idhofah. Ya, apa pembatasannya? Kalau kita mengatakan sebuah buku, itu masih umum. Kita tidak tahu buku yang mana. Ya, karena buku ada begitu banyak. Tetapi begitu dikatakan kitabnya Khalid, ya, sebuah buku yang milik Khalid, ya, mudahnya seperti itu, maka
terjadi pembatasan, semakin mengerucut. Apa yang dimaksud dengan kitab tersebut? Bahwa kitab tersebut, buku tersebut adalah buku yang dimiliki oleh Khalid. Fa'idha urida idhofatus min ila akhara, ya, maka jika diinginkan idhofah atau penyandaran satu isim kepada isim yang lain, tarattaba ala dzalika ahkamun. Ya, maka susunan idhofah tersebut itu akan mengakibatkan, ya, atau akan memiliki konsekuensi beberapa hukum. Minha, di antara hukum tersebut, nah, kemudian kita masuk ke ma yatarattabu 'alal idhofati. Ya, apa yang menjadi konsekuensi atau akibat dari susunan idhofah, atau hukum apa yang dihasilkan dari susunan idhofah. Al-awwalu, hukum yang pertama, wujubu hadzfit tanwini in wujida. Ya, atau wujubu hadzfit tanwini, wajib menghapus tanwin. Ya, in wujida, jika isim tersebut mengandung tanwin. Fi akhiril mudhofi qabla idhofatihi. Ya, wajib menghapus tanwin pada akhir dari mudhof. Ya, mudhof itu adalah isim yang pertama. Yang tadi kitabu. Ya, kitabun kan tadinya ada tanwin. Begitu diidhofahkan kitabu Khalidin, itu maka menjadi hilang tanwinnya. Ya, qabla idhofatihi, ya, artinya sebelum diidhofahkan, itu dihilangkan dulu tanwinnya. Mithlu, contohnya, raqibtu sayyaratan jadidatan. Saya telah menaiki sebuah mobil yang baru. Fa idza udhifa, ya, maka di sini kita lihat sayyaratan itu memiliki tanwin. Akan tetapi jika sayyaratan tersebut diidhofahkan, ya, ingin dikhususkan, qila, ya, maka dikatakan raqibtu sayyarata Khalilin. Saya telah menaiki mobilnya Khalil, ya, atau saya telah menaiki mobil milik Khalil. Maka di sini kita lihat sayyaratan tadinya ada tanwin, itu kemudian ketika diidhofahkan kepada Khalil, disandarkan kepada Khalil, itu tanwin yang ada pada sayyaratan hilang menjadi sayyarata Khalilin, ya. Bihadzfit tanwini, dengan menghapus tanwin yang ada pada sayyaratan. Wa kadza tuhdhafu nunul mutsanna. Dan demikian juga dihapus nun yang ada pada isim mutsanna. Wa nunu jam'il mudzakkaris salimi. Dan demikian juga dihapus nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Wa mulhaqatihima. Ya, dan juga dihapus nun yang ada pada mulhaq dari mutsanna dan mulhaq dari jamak mudzakkar salim. Ini sudah dibahas di bagian awal dari Alfiyah. In waqa'a ahaduhuma mudhafan makhtuman bin nuni. Ya, jika salah satu dari keduanya, baik isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, itu menjadi mudhaf. Ya, jadi kalau ada isim mutsanna atau jamak mudzakkar salim, itu menjadi mudhaf, dan makhtuman bin nuni, yang diakhiri dengan nun. Maka pada saat itu ketika menjadi mudhaf, nunnya itu wajib dihapus. Nah, nun apa yang dimaksud? Wahiyan nunul lati tali harfal i'rabi. Yaitu nun yang terletak setelah atau mengikuti huruf i'rab. Ya. Contohnya apa? Nahwu yasirun nasu ala janibait tariqi. Yasirun nasu ala janibait tariqi. Janibait tariqi.
manusia berjalan ya di dua sisi jalan. Ya, manusia berjalan di dua sisi jalan raya. Maka kita lihat di sini ada janibayit thoriqi. Ya, janibayit thoriqi. Di sini asalnya itu adalah isim mutsanna, janibun, ya, sisi. Kemudian kalau mutsanna menjadi janibani. Ya, janibani. Mutsanna itu marfu'nya dengan alif. Nah, di sini karena datang setelah ala berarti menjadi majrur. Dan mutsanna majrurnya dengan ya, berarti menjadi janibaini. Ya, janibaini. Di situ ada nun di akhir. Ya, janibaini. Nah, di sini karena dia menjadi mudhof, maka nun yang ada pada janibaini itu dihapus. Ya, dihapus. Menjadi apa? Janibayit thoriqi. Ya, bukan janibainit thoriqi, tetapi janibayit thoriqi. Itu yang dimaksud nun yang dihapus. Kemudian contoh yang kedua, hamilul ilmi muhtaramuna. Ya, orang-orang yang memikul ilmu, ya, atau orang-orang yang memiliki ilmu, itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Maka di sini kita lihat, ya, mubtada'nya adalah hamilu. Ya. Asalnya apa? Hamilun, ya, pemikul. Kemudian dia, kalau dijadikan jamak mudzakkar salim, menjadi hamiluna. Ya, hamiluna. Nah, kemudian hamiluna itu marfu'nya dengan wawu. Nah, kemudian ada nun di akhir. Nah, ketika hamiluna itu menjadi mudhof, itu harus dihapus nunnya. Menjadi hamilul ilmi. Ya, hamilu al-ilmi. Bukan hamilunal ilmi. Maka itu adalah pembahasan dari nun yang dihapus. Kita lihat ada catatan kaki terkait hal ini. Nah, di sini kita melihat setelah hamilu itu setelah wawu tidak ada alif yang ditulis. Ya. Maka di sini dijelaskan mengenai alif tersebut, yaitu di catatan kaki, la tuktabul alifu ba'dal wawi illa idza kanat dhamiran. Alif, ya, huruf alif itu tidak ditulis setelah wawu, melainkan jika wawunya itu adalah wawu dhamir. Atau mudahnya, alif itu hanya ditulis ketika terletak setelah wawu dhamir saja. Selain itu, tidak ditulis. Apa wawu dhamir itu? Wahiyya wawul jama'ati fi fi'lin madhin. Yaitu wawu jama'ah yang ada pada fi'il madhi. Contohnya apa? Nahwu katabu. Ya, mereka telah menulis. Ya kan, kataba, katabu. Ya, katabu di situ wawunya wawu jamaah. Nah, di situ setelah itu ditulis alif. Ya, ditulis alif seperti yang tertera. Au mudhari'in. Ya. Mahdhufin nuni. Ya. Atau wawu jamaah yang ada pada fi'il mudhari yang nunnya dihapus. Ya, nunnya dihapus. Contohnya apa? Lam yaktubu. Ya, lam yaktubu. Kita lihat di situ, ya, mereka belum atau tidak menulis. Nah, di situ aslinya kan yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, yaktubuna. Nah, di situ yaktubuna itu tanda marfu'nya itu adalah dengan adanya nun. Nah, di sini kemasukan lam menjadi majzum. Nah, maka tanda jazmnya adalah dihapus nun, menjadi lam yaktubu. Nah, di situ karena wawunya wawu jamaah, maka setelah itu ditulis alif. Au amrin, ya, atau wawu jamaah yang ada pada fi'il amr. Contohnya apa? Uktubu. Ya, tulislah, wahai kalian para lelaki. Nah, maka itu adalah tempat-tempat di mana alif ditulis setelah wawu.
Fa kharaja bidzalika al-wawul lati min bunyati al-fi'li atau min binyatil fi'li. Ya fa kharaja bidzalika al-wawul lati min binyatil au min bunyatil fi'li. Maka keluar dari pembahasan ini wawu yang memang ada pada susunan atau struktur fi'il. Ya karena bisa jadi memang wawu tersebut itu adalah huruf inti yang ada pada fi'il, bukan merupakan wawu jamaah. Contohnya apa? Nahwu nada'u syababa ilal istiqamati. Ya, nada'u asyababa ilal istiqamati. Kami menyeru para pemuda ya untuk terus istiqomah, terus lurus. Maka nada'u di sini, ya nada'u di sini, wawu yang ada di situ itu bukan wawu jamaah. Kan da'a yada'u, ya da'a yada'u. Memang wawu tersebut bagian dari susunan fi'il. Maka di situ alif tidak ditulis. Kemudian wal wawul lati hiya alamatur raf'i fi jam'il mudzakkaris salimi. Dan juga keluar dari pembahasan ini, itu adalah wawu yang menjadi tanda rofa bagi jamak mudzakkar salim. Ya, kal mithalil madhkuri, sebagaimana contoh yang telah berlalu tadi. Hamilu al-ilmi muhtaramuna. Ya, maka itu wawu yang di sini bukan wawu jamaah. Maka di situ dia tidak diikuti alif. Kemudian awil asma'il khamsati. Demikian juga wawu yang menjadi tanda rofa bagi al-asma'ul khamsah. Itu juga keluar dari pembahasan ini, artinya tidak diberi alif. Nahwu, contohnya, mutaqaddimul ulama'i hum ulul fadli wa dhawus sabqi. Mutaqaddimul ulama'i hum ulul fadli wa dhawus sabqi. Para ulama yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan mereka adalah ya orang-orang yang layak didahulukan. Maka perhatikan di sini mutaqaddimu, ya itu kan asalnya adalah jamak mudzakkar salim, mutaqaddimuna. Kemudian menjadi mudhaf, maka dia itu hilang nunnya dan wawunya tidak diikuti alif. Kemudian ulul fadli, ya ulul fadli. Ini sudah dibahas di bagian awal alfiyah. Ulu di situ itu adalah mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, mengikuti, ya hukumnya mengikuti. Di situ wawunya juga tidak diikuti alif. Kemudian dzawus sabqi, ya di situ adalah masuk al asmaul khamsah, ya dzu, dzawu. Nah, maka di situ kita lihat juga dia tidak diikuti alif wawunya. Wa kharaja aidan al-wawul lati li isba'i dhammatil mimi. Dan juga keluar dari pembahasan ini wawu yang menjadi isba' untuk dhammahnya mim. Ya, jadi wawu isba' itu adalah wawu yang muncul untuk menampakkan dhammah. Ya, menampakkan dhammah. Jadi misalnya ada dhamir rofa ya, yang dia itu keadaan dhamir ya, yang keadaannya rofa seperti tum, ya, kum dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya itu adalah sukun. Nah, kalau ingin menampakkan dhammahnya menjadi tumu, kumu, humu misalnya, maka itu ditambahkan wawu. Wawu yang disebut dengan wawu isba'. Nah, wawu isba' ini juga tidak diikuti oleh alif. Watu sama wawassilati. Dan wawu isba' ini itu juga disebut wawu as-silah. Kama fi qawli syairi. Sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya. Yaitu seorang penyair pernah mengatakan, ilamal khulfu bainakumu ilama. Ya, berapa banyak perbedaan ya, di antara kalian, ya ada berapa banyak.
Wa hadhihi dajjatul kubra alama. Dan kegaduhan-kegaduhan yang besar ini itu alama untuk apa? Wa fi ma yakidu ba'dukumu li ba'din, dan selama ya sebagian di antara kalian itu saling menipu ya atau saling ya mengganggu, menipu di antara kalian, wa tubadunal adawata wal khisama, maka kalian akan terus memulai dan terus berada dalam permusuhan dan pertentangan. Maka di sini syahidnya adalah bainakumu. Ya, bainakumu. Ya, bainakumu di sini ya di sini majrur ya. Tetapi kum di situ itu kan seharusnya itu adalah diakhiri oleh sukun. Tetapi ingin ditampakkan dhammahnya menjadi bainakumu, ya. Maka untuk menampakkan dhammah itu ditambah wawu yang disebut wawu isba' atau wawu silah. Nah, wawu tersebut tidak diikuti oleh alif. Demikian juga ba'dukumu, ya, ba'dukumu. Aslinya kan ba'dukum. Nah, di situ ingin ditampakkan dhammahnya, maka ditambahkan wawu. Nah, wawu tersebut juga tidak diberikan alif. Kira-kira itu pembahasan dari catatan kaki ini. Kemudian kita kembali ke atas. Fa in kanatin nunu laisat litathniyati wala lil jam'i. Apabila nun yang ada pada suatu isim itu bukan nun mutsanna dan juga bukan nun jamak. Yaitu apa? Wahiyan nunul lati la tali harfal i'rabi. Yaitu apa? Berarti nun yang tidak mengikuti tanda i'rab. Ya, nun yang tidak mengikuti tanda i'rab. Maka secara umum itu adalah nun yang memang merupakan bagian dari isim tersebut. Ya, bagian dari isim tersebut. Atau memang karena perubahan, ya, tetapi dia tidak mengikuti tanda i'rab. Maka apa? Lam yajuz hadzfuha. Ya, kalau nunnya bukan nun mutsanna dan nun jamak, itu tidak boleh dihapus. Mithlu contohnya, al-muhafadzatu 'ala sholati unwanul istiqamati. Ya. Memelihara salat itu merupakan tanda istiqamah, ya, tanda lurusnya seseorang. Maka perhatikan unwanu, ya, unwanun. Unwanun itu memang susunannya seperti itu. Nun di situ itu bukan mengikuti tanda i'rab mutsanna atau jamak. Maka ketika menjadi mudhaf, ya, diidhofahkan kepada al-istiqamah, itu nunnya tidak boleh dihapus. Ya, tetapi apa yang dihapus? Asalnya kan unwanun, ya, unwanun. Maka di situ tanwinnya yang dihapus menjadi unwanul istiqamati. Kemudian contoh yang kedua, haula'i masakinul madinati. Orang-orang ini itu adalah orang-orang miskin di kota atau orang-orang miskin di Madinah. Maka perhatikan masakinu. Ya, masakinu. Itu adalah jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ilu. Maka di situ masakinu itu nunnya bukan nun yang mengikuti tanda i'rab. Karena itu tidak boleh dihapus. Asalnya apa? Masakinu, ya, karena dia ghairu munsharif, tidak ditanwin. Kemudian diidhofahkan, ya, maka tetap dalam keadaan bentuk masakinu al-madinati. Itu adalah hukum yang pertama. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua, jarrul mudhafi ilaihi daiman. Nah, mudhaf ilaihnya atau kata yang kedua itu selalu dalam keadaan majrur. Ya, jadi selalu mudhaf ilaih atau kata yang kedua itu majrur. Kemudian wal amilu fihi al jarru amilun lafdhiyyun, atau mungkin yang lebih mudah wal amilu fi hadzal jarri amilun
lafdhiyun. Wallahu a'lam ya. Dan amil pada pemajruran ini ya, karena memajrurkan mudhaf ilaih itu pasti ada amilnya. Yang menjadi amil adalah amil lafzi. Ya, amil lafzi. Apa amilnya? Wa huwal mudhafu. Jadi yang menjadi amil adalah mudhafnya. Ya, mengapa mudhaf ilaih majrur? Karena adanya mudhaf. Ya, amilnya mudhaf. Alal asahhi. Itu mengikuti pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat yang lain. Ya, mengatakan amilnya itu bukan mudhafnya. Nah, apa alasan ulama nahwu yang mengatakan amilnya itu mudhaf? Ya. Yaitu adalah littisalid dhamiril mudhafi ilaihi bihi. Karena kalau ada sebuah dhamir yang menjadi mudhaf ilaih, itu langsung bersambung dengan mudhafnya. Ya, karena kalau misalnya kitabuhu, ya kitabuhu, haknya itu, hak itu sebagai mudhaf ilaih, itu langsung bersambung ke kitabu. Maka hak di situ menempati kedudukan majrur, ya, karena dia itu amilnya adalah kitabu. Wad dhamiru la yattasilu illa bi'amilihi. Dan yang namanya dhamir itu tidak bersambung kecuali dengan amilnya. Ya, atau mudahnya dhamir itu hanya bersambung kepada amilnya. Nahwu contohnya kitabuka jadidun. Ya, bukumu itu baru. Maka kaf yang ada pada kitabuka itu menempati kedudukan majrur sebagai mudhaf ilaih karena kitabu. Ya. Amilnya adalah kitabu. Ini adalah pendapat yang pertama. Kita lihat catatan kaki. Wal farqu baina hadzal qauli wal qaulil akhari. Dan perbedaan antara pendapat ini berarti pendapat yang menyatakan amilnya adalah mudhaf. Dan wal qaulil akhari, pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Wa huwa annal jarra lil mudhafi ilaihi huwal idhofatu. Yaitu yang memajrurkan mudhaf ilaih itu bukan mudhaf, tetapi apa? Idhofah, susunan idhofahnya itu sendiri. Ya, jadi yang memajrurkan itu adalah susunan idhofahnya. Au amilun muqaddarun. Maka pada saat itu amilnya adalah amil yang ditakdirkan karena amilnya itu susunan. Bukan suatu kata. Huwa annal amila huna lafdhiyun madhkurun. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu amil di sini yang mengatakan bahwa amilnya adalah mudhaf, itu adalah lafdhiyun madhkurun, yaitu lafadz yang disebutkan. Wa 'alal qawli tsani al-'amilu ma'nawiyun. Sedangkan kalau mengikuti pendapat yang kedua, yang mengatakan yang memajrurkan adalah susunan idhofah, itu amilnya adalah amil maknawi. Wal lafdhiyu aqwa minal ma'nawiyyi. Sedangkan lafadz itu lebih kuat daripada maknawi. Maka di sini dikatakan, ya penulis Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan juga menyatakan pendapat yang lebih kuat itu yang menjadi amil adalah mudhaf, bukan susunan idhofah. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu, hukum ketiga yang muncul karena susunan idhofah adalah wujubu ihtimalil idhofati ala harfi jarrin asliyin maudhi'ahu bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi. Maksudnya apa? Idhofah itu wajib mengandung makna huruf jar asli. Ya. Artinya apa? Idhofah tersebut itu harus mengandung atau wajib mengandung makna huruf jar yang tempat dari huruf jar tersebut itu ada di antara mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ya, mudahnya itu bisa ditakdirkan adanya huruf jar antara mudhaf dengan mudhaf ilaihinya. Ya. Mengapa li'idhahil alaqatil ma'nawiyyati bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi? Untuk memperjelas hubungan
hubungan maknawi antara mudhof dan mudhof ilaih. Ya, karena kan yang namanya susunan idhofah itu ada beberapa kemungkinan makna. Maka di sini diperjelas bahwa hubungan makna tersebut itu ditentukan oleh huruf jar asli. Apa saja huruf jarnya? Wa huwa ahadul ahrufits tsalatsati. Yaitu salah satu dari 3 huruf jar. Atau wahia, yaitu min, fi, wallamu. Min, fi, allamu. Ya, huruf jarnya adalah min, fi, dan allam. Fatakunul idhofatu bima'na min al-bayaniyati. Nah, kemudian beliau menjelaskan satu persatu. Susunan idhofah itu bisa mengandung makna min yang al-bayaniyah, yang menjelaskan. Kapan itu? Idza kanal mudhofu ilaihi jinsan lil mudhofi. Nah, susunan idhofah itu bisa mengandung makna min jika mudhof ilaihinya itu merupakan jenis dari mudhof. Ya, mudhof ilaihinya itu jenis dari mudhof. Jadi mudhof ilaihinya justru jenisnya yang lebih luas dari mudhof. Nahwu contohnya hadza khatamu dzahabin. Hadza khatamu dzahabin. Ini adalah cincin emas. Ya, cincin emas. Maka emas itu merupakan jenis dari cincin. Kan emas bisa berupa banyak, bisa berupa cincin, kalung, ya, dan lain sebagainya, berbagai macam perhiasan. Maka di sini karena dzahab, emas itu jenis dari cincin, maka bisa ditakdirkan atau mengandung makna huruf jar min. Maksudnya hadza khatamun min dzahabin. Ini adalah cincin yang berasal dari emas. Nah, ini maksud dari idhofah yang bermakna min. Kemudian yang berikutnya, watakunu bima'na fi adz-dzarfiyyati, ya, dan susunan idhofah itu bisa bermakna fi yang bermakna dzarfiyah, yang bermakna dzaraf. Idza kanal mudhofu ilaihi dzarfan waqi'an fihi al-mudhofu. Ya, al-mudhofu itu fa'il dari waqi'an. Ya, fa'il dari waqi'an. Idza kana al-mudhofu ilaihi dzarfan waqi'an fihi al-mudhofu. Yaitu ketika mudhof ilaihinya itu adalah dzaraf yang mudhof itu terjadi pada dzaraf tersebut. Makaniyan, ya, baik dzarafnya itu adalah dzaraf makan. Nahwu contohnya Utsmanu radhiyallahu anhu syahidud dari. Ya, Utsmanu radhiyallahu anhu syahidud dari. Utsman radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang syahid di rumah. Ya, jadi mati syahidnya itu di rumah. Jadi apa? Syahidun fid dari. Ya, syahidun fid dari. Syahidnya itu di rumah. Maka di sini ad-dari itu mudhof ilaih, itu adalah dzaraf, tempat, waqi'an fihil mudhofu, di mana kejadian mudhof, yaitu syahid, itu terjadinya di situ. Ya, terjadinya pada tempat itu kalau makani. Ya. Au zamanian, atau dzarafnya itu juga bisa dzaraf zaman. Dzaraf yang menunjukkan waktu. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal makrul laili wan nahar. Ya, bal makrul laili wan nahar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, istakbaru, ya waqala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru, dan orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri, bal makrul laili wan nahari. Ya, tidak, sebenarnya tipu daya itu pada waktu malam dan siang. Nah, maka di sini
Al-laili dan an-nahari sebagai mudhaf ilaih itu adalah waktu di mana makar itu terjadi. Ai makrun fil laili wan nahari, yaitu makar yang terjadi pada waktu malam dan waktu siang. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ai bal makrukum bina bil laili wan nahari. Ya, tidak makar kalian kepada kami itu ada pada malam hari dan siang hari. Huwallazi ja'alana nakfuru billahi. Yang makar tersebutlah yang menjadikan kami kufur kepada Allah. Atau makar kalian itulah yang meminta kami untuk kufur kepada Allah. Qaluhu raddan ala qaulihim lahum. Ini orang-orang yang lemah tadi, itu membantah kepada ucapan mereka, yaitu orang-orang yang kepada para pemimpin, kepada para pemimpin ke dalam kesesatan, itu mengatakan kepada mereka, bal kuntum mujrimin. Bal kuntum mujrimin. Tidak. Atau ini kan menunjukkan ayat yang sebelumnya. Saba ayat yang sebelumnya yaitu qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata pada orang-orang yang dianggap lemah. Anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Kamikah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Bal kuntum mujrimin. Orang-orang sombong itu mengatakan, tidak, sebenarnya kalianlah orang-orang yang berdosa. Kemudian dibantah tadi. Dibantah justru makar kalianlah yang membawa kami atau meminta kami, menyuruh kami untuk kufur kepada Allah. Kemudian wa aslul makri, dan apa makna dari kata makar? Makar. Karena makar itu sering dimaknakan tipu daya. Yaitu sorful ghairi amma yaqsiduhu bihilatin. Memalingkan orang lain kepada yang dimaksudkan oleh yang memalingkan tadi. Dengan khilah, dengan tipu daya. Jadi berusaha memalingkan dengan tipu daya itu adalah makar. Fa in taharra bidzalika fi'lan jamilan fahuwa mamduhun. Dan jika tipu daya atau makar tersebut diniatkan untuk perbuatan yang baik, maka itu adalah makar yang terpuji. Jadi jika makar diniatkan untuk perbuatan yang baik, itu adalah makar yang terpuji. Wa illa fahuwa madhmumun. Akan tetapi jika makar tidak diniatkan untuk perbuatan yang baik, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi makar itu bisa baik, bisa buruk. Walaupun artinya tipu daya. Tetapi tipu daya itu bisa baik, bisa buruk. Kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Karena kita terkadang atau menemui dalam ayat Al-Quran, makar itu disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Maka misalnya kita melihat wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik, misalnya yang dianggap pembalas tipu daya. Maka kita meyakini bahwa makar itu jika disandarkan kepada Allah, itu pasti Allah bermaksud sesuatu yang baik di baliknya. Maka itu adalah makar yang terpuji. Kita tidak boleh menyandarkan tipu daya yang buruk kepada Allah. Semua yang disandarkan kepada Allah itu harus disandarkan dengan pujian dan kesempurnaan. Maka di sini dijelaskan bahwa yang namanya makar itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Qalahu ar-Raghibu. Ini disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kita kembali ke atas. Ai makrun fil laili wan nahari, yaitu makar yang terjadi pada malam dan siang. Wa qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 226. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya, kepada orang yang mengila, ya mengila itu adalah ya bersumpah kepada Allah untuk tidak mencampuri istri-istri mereka. Ya, itu tarabbusu arba'ati ashhurin, itu diberi tangguh atau menunggu 4 bulan lamanya. Ai tarabbusun fi arba'ati ashhurin, yaitu ditangguhkan atau menunggu selama 4 bulan. Kemudian watakunul, itu tadi makna yang kedua, fi. Kemudian makna yang ketiga, watakunul idhofatu bimakna allami, dan idhofah itu menjadi mengandung makna lam, idza lam yasluh makna min wala fi. Jika tidak memungkinkan diberi makna min atau juga makna fi. Nahwu contohnya, hadza kitabu Hisyamin. Ini adalah kitabnya Hisyam. Tidak mungkin diberi makna min. Ini adalah kitab yang berasal atau terbuat dari Hisyam. Tidak mungkin. Atau fi juga tidak mungkin. Ini adalah buku kitab yang berada di Hisyam. Bukan itu maksudnya. Karena tidak memungkinkan, maka diberi makna lam. Ai kitabun li Hisyamin. Sebuah kitab milik Hisyam. Wa tufidul milka awil ikhtisasa. Maka idhofah yang seperti ini, yang memiliki makna lam, itu membawa makna kepemilikan, ya milik Hisyam, atau pengkhususan. Ya. Wa hadzal hukmu mukhtassun bil idhofatil ma'nawiyyati. Dan hukum ini itu khusus untuk idhofah yang maknawi. Dunal idhofatil lafdhiyyati. Ya, tidak berlaku untuk idhofah yang lafdhiyah. Wa sayati dzikruhuma insyaallahu. Dan idhofah ma'nawiyah dan idhofah lafdhiyah akan datang penjelasannya insyaallah. Kama sayati dzikru baqiyatil ahkamil mutarattibati 'alal idhofati. Sebagaimana nanti akan datang juga penjelasan mengenai hukum-hukum yang tersisa yang diakibatkan karena susunan idhofah. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, nunan talil i'raba au tanwina ila akhirih. Ai maksudnya, ihdhif minalismil ladzi turidu idhofatahu nunan talil i'raba. Hapuslah dari isim yang ingin engkau idhofahkan, itu dihapus nun yang mengikuti tanda i'rab. Apa maksudnya? Ai taqa'u ba'da alamatil i'rabi, yaitu nun yang terletak setelah tanda i'rab. Apa saja tanda i'rab? Wahiyal alifu, yaitu alif. Ya, alif itu misalnya tanda rafa bagi mutsanna, ya, atau tanda rafa bagi mutsanna. Kemudian awil wawu, ya, atau wawu, yaitu yang menjadi tanda rafa bagi jamak mudzakkar salim. Kemudian awil ya'u, atau ya, yaitu tanda nasab dan jar bagi mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Awi hadhifit tanwinal ladzi fi akhiril ismi. Atau jika ada isim yang engkau inginkan untuk diidhofahkan, hapuslah tanwin yang ada pada akhir isim. Tsumma mathala li hadhfit tanwini minal mudhofi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh penghapusan tanwin yang ada di mudhof. Bi kalimati turi, ya, dengan kalimat turi, kan asalnya turin. Kemudian dihilangkan tanwinnya menjadi turi. Inda idhofatiha ila kalimati sina, ketika diidhofahkan kepada kata sina. Wa huwa maqsurun min mamdudin. Dan sina di sini ditulis sebagai maksur. Asalnya itu adalah isim mamdud. Ada hamzahnya di akhir.
Ya sina'u atau sina'a aslinya. Turi sina'a. Tetapi dimaksurkan, dihilangkan hamzahnya. Wa huwas mujabalin. Dan Sina adalah nama gunung, Gunung Sinai. Thumma qala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, inwi. Ya, apa maksudnya inwi? Takhayyal wujudal harfi. Ya, bayangkanlah atau niatkanlah adanya huruf. Huruf apa? Min au fi, yaitu min atau fi. Idza lam yatahaqqaqil ma'nal muradu illa ala niyati ahadihima. Yaitu jika tidak tercapai atau terwujud makna yang dimaksudkan, melainkan dengan meniatkan salah satu dari dua huruf tersebut. Fa idza lam yasluh ahaduhuma, jika tidak memungkinkan untuk diniatkan makna dari min atau fi, ya salah satu dari keduanya, fa khudhil lama wanwiha, maka ambillah huruf lam dan niatkanlah huruf jar lam tersebut. Fima adal maudi'aini al-madhkuraini. Ya, pada susunan idhofah yang selain mengandung dua huruf tadi, yaitu min atau fi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.